Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ketika anakku menginjak remaja. Tadi sempat kepotong ya Bunda ya, Iya, jawaban Kak Bunda Sony. ya. Iya. Aku ulangin lagi nih biar jamaah ingat nih. Karena kan di dalam rumahnya seorang ibu tuh sering banget gak menutup auratnya jamaah. Karena mungkin ngerasa oh keluarga gitunya. Banyak yang gak mengetahui nih bahwa ternyata ada batasan juga dalam memperlihatkan aurat kepada anak. Khususnya anak laki-laki gitu kan. Nah kita akan pelajari nih bagaimana batasan pakaian seorang ibu di rumah yang memiliki anak laki-laki remaja. Dan bagaimana hukum dalam Islam terhadap anak laki-laki dalam melihat aurat ibunya. Baik Kak Mohon Sony, jawabannya, mohon Bunda izin. Tuti. Habib Usman, mohon izin. Tafadhol. Kak Syam. Subhanallah, pertanyaannya itu bagus sekali Kak Sony. Bagaimana batasan-batasan anak laki-laki melihat aurat ibunya ketika di rumah. Ketika di luar rumah, ibu itu kan sudah betul-betul punya kewajiban menutup aurat selain muka dan telapak tangan. Tapi bagusnya sih kita di rumah juga begitu. Kenapa? Apalagi kalau kita memiliki putra dan putri. Ada batasan-batasan ketika kita ada di rumah. Jangan sampai kita tidak diperhatikan. Karena anak itu meniru, anak itu peniru ulung. Anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak laki-laki ketika melihat aurat ibunya, mana batasannya? Ketika usia 0, baru lahir bayi sampai dengan usia 3 sampai 4 tahun, itu anak belum tahu apa-apa. Makanya seorang ibu dari situlah mulai mengajarkan kebaikan-kebaikan. Karena itu adalah edukasi. Pendidikan kita secara Islam itu harus diterapkan bukan hanya di luar, tapi di dalam rumah. Paling utama. Kalau di dalam rumah kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, mencontohkan terutama ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahnya pertama kali untuk putra putri kita. Apa yang ibu lakukan, apa yang ibu gunakan, apa yang ibu kenakan, itu akan dicontoh. Maka batasannya usia anak itu ketika tidak boleh melihat aurat ibu itu sejak anak itu mengetahui dari hal yang baik ataupun yang tidak. Atau usia tamyiz atau mumayyiz. Berapa usianya? Dari 5 tahun juga anak harus diajarkan bahwa yang boleh itu mungkin kalau di dalam rumah ibu mungkin rambut masih bisa, kan itu anak kandung. Ya, karena masih ngulok, harus ngepel, ya riweuh. Kang Sony, rek ngepel teh kudu gegarubang gitunya riweuh. Ngerti enggak Bunda ngomong Sunda? Enggak. Nah, Kang Sam biasanya ngomong Makassar nih. Bunda ngomong Sunda arti begini, jamaah. Kalau kita gitu ya? lagi di rumah kan sebagai ibu kan ribet ya. Nah, ini kan anak kandung baru 5 tahun. Ya enggak gitu-gitu juga kali mempersulit diri, riweuh ya. Jadi kalau misalkan kita ada di rumah, mana yang boleh dilihat ibu tuh dari leher sampai dengan kaki. Makanya pakai bajunya yang panjang, yang menutup aurat. Itu kan pendidikan secara tidak langsung ibu itu mencontoh. Nah kalau ibunya sendiri maaf punten tanpa menggurui, semaunya aja. Pakai yang membuka aurat. Jadi anak itu nanti tidak bisa membedakan mana aurat yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Inilah seorang ibu itu harus jeli. Harus kita tahu mana batasan-batasannya. Yang kedua, anak itu harus diajarkan untuk meminta izin. Karena bisa jadi orang tua sedang di kamar, di waktu-waktu yang sedang betul-betul ada itu untuk orang tua, maka anak itu harus diajarkan ketuk pintu. Izin, khawatir abis dari toilet gitu ya. Kalau yang toiletnya ada di dalam kamar, kalau yang tidak nyelonong weh ngejalan gitu. Ih entong gitu ya, jangan sampai kita itu. Sama maunya weh, sama rasa ini mah anak gak apa-apa. Jangan merasa gak apa-apa. Itu akan tertanam, kata Kasam tadi akan terekam. Betul, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Kalau kita tidak menjaga, tidak mendidik, tidak mencontohkan yang baik, ya anak juga akan meniru. Sekali lagi, anak itu peniru ulung. Akan meniru apa yang dilakukan, apalagi ibu kandungnya. Dan juga kita harus tahu siapa yang boleh melihat aurat ya. Anak laki-laki apalagi. Berarti di usia 5, silakan iya, duduk lagi. Makasih untuk penjelasannya. Berarti kalau bisa di usia 5 tahun itu anak laki-laki jangan dibiasakan melihat aurat ibunya. Betul, Kak Sony. Dan ibu juga harus membiasakan untuk menutup auratnya, untuk mengajarkan dari sejak dini. Betul, Kak Sony. Masya Allah. Terima kasih Bunda Tuti untuk penjelasannya. Baik. Sampai sini paham ya jamaah yang ada di rumah ya, terutama ibu-ibu ya. Insya Allah paham. Kita lanjutkan lagi yuk jamaah. Sekarang kalau misalnya kita punya anak yang sudah menginjak remaja, biasanya kita kan sudah mengajarkan banyak hal nih dari kecil, ilmu agama lah misalnya. Tapi ketika udah remaja kan dia punya banyak lagi aktivitas dan kegiatan di luar rumah gitu kan. Itu yang biasa mereka lakukan, nggak mungkin enggak biasanya seperti itu ya.
Kita tanya nih sama Ustadz Syam. Siap. Kalau sudah seperti itu, dari kecil kan kita udah mengajarkan ilmu agama ya. Nah ketika menginjak dewasa, jamaah juga pasti penasaran cara menanamkan tauhidnya nih. Biar anak tuh gak bosen, gak lupa dengan apa yang sudah kita ajarkan, gak terlena Biar juga istiqomah gitunya. gitu ya. Iya, itu seperti apa Ustadz Syam? Tabe guruku, Habib, Bunda Tuti, Mas Iya, Soni, Rob. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mempelajari bahwa ternyata tadi di segmen awal kami sempat menceritakan setengah kisah. Jadi orang ini datang kepada Nabi SAW lalu Nabi mengatakan, apa modalmu menghadapi hari kiamat? Orang ini mengatakan ya sebenarnya ibadah saya biasa-biasa aja ya Rasulullah. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kalau sunnah-sunnah mah masih kurang gitu ya. Masih kalah sama Abu Bakar, masih kalah sama Uthman, sama yang lainnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, masih kalah lah aku ini. Maka kata Nabi SAW, apa modalmu? Ya paling tidak saya mencintaimu dan mencintai Allah. Maka Rasulullah mengatakan engkau akan dibangkitkan dengan orang yang engkau cintai. Para sahabat menangis, kata sahabat, baru hari ini semenjak aku masuk Islam, ini adalah hadis yang paling menggembirakan. Paling menggembirakan kenapa? Ya udah modal kita masuk surga ya karena kita mencintai orang atau mengidolakan orang yang insya Allah bersama dengan kita dibangkitkan di hari kiamat. Nah berarti penanaman tentang tauhid, penanaman tentang akhlak, penanaman tentang agama ini memang harus dimulai sejak dini. Apa yang kau lakukan nak itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu berbicara dengan anak muda dipanggil begini, ya gulam gitu ya. Kalau ditanyakan tadi cara menanamkan akidah tuh gimana sih? Ya cara menanamkan ilmu agama tuh gimana sih? Dia panggil anak muda, ya gulam sini. Dipanggil anak muda ngobrol biasa langsung dikasih tahu ihfazillaha yahfalka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi kita tuh anak muda mikir, oh gitu ya. Berarti saya pengen keluar kalau nggak ada penjagaan Allah saya bisa celaka. Saya melakukan sesuatu kalau nggak ada dukungan dari Allah saya bisa nggak sukses, saya bisa gagal. Tapi kalau saya menjaga Allah berarti Allah akan menjaga saya. Maksudnya gimana tuh menjaga Allah? Jaga Allah di setiap langkahmu, yakini bahwa Allah selalu melihat langkahmu. Yakini bahwa Allah senantiasa menjagamu. Yakini bahwa Allah senantiasa melihat perbuatanmu. Engkau berbuat kebaikan, Allah catat sebagai kebaikan. Engkau berbuat keburukan, maka itu pun tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita kan mungkin sebagai orang tua tanpa bermaksud menggurui tabe, mungkin kita merasa bahwa kita menjaga anak kita 24 jam padahal nggak bisa, subhanallah. Berapa banyak orang tua telah memasang CCTV di rumahnya supaya anaknya nggak macam-macam, anaknya macam-macam di luar. Ya. Betapa banyak orang tua ngasih disadap HP-nya supaya locationnya. Wah, anak lebih pintar daripada itu. Aduh. Anak lebih pintar daripada itu gitu ya. Maka subhanallah yang mampu menjaganya hanya satu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya anak yakin ini? Kasih tahu, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu nak. Kalau kau senantiasa menjaga kewajibanmu kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah melupakanmu. Ya, orang yang lupa saja sama Allah, Allah tidak lupa kasih rezeki. Orang yang nggak pernah sholat saja, Allah kasih rezeki. Orang nggak pernah ibadah saja, Allah sayang sama mereka. Tapi di hari kiamat akan dapat balasannya. Apalagi orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka yang kedua diajarkan juga akhlak kepada anak-anak kita. Cara Nabi tuh ngajarin anak muda tuh gini. Pernah dengar gak anak muda tuh makan sama Nabi, terus dia ngambil makanan jauh gitu kan. Yeah. Ya, dia ngambil makanan jauh. Nabi langsung negornya tuh gini, ya gulam, wahai anak muda, kul biyaminik. Kalau kau makan pakai tangan kanan. Kemudian samillah gitu ya. Yang pertama tuh samillah. Kalau kau mau makan baca basmalah. Yeah. Yang kedua makan pakai tangan kanan. Yang ketiga ambil yang terdekat. Padahal poin intinya itu ambil yang terdekat. Iya. Iya gak sih? Oh, iya. Poin intinya ambil yang terdekat. Tapi Nabi tuh memulai tidak langsung dari situ. Saking Halus ada ya? pendekatannya Oh, dulu. oke. Maka kita harus mengerti dulu dengan apa yang dihadapi dengan anak muda. Baru kita masukin pesan-pesannya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sam. Tapi itu bagus tuh, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Sebenarnya panjang redaksinya. Baik, Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Siap. Sampai sini sih aku paham ya, mungkin banyak sekali yang bisa kita pelajari, akhlak, akidah semuanya. Dan insya Allah sebagai orang tua kita juga mau untuk mengajarkan itu dan tetap istiqomah untuk mengajarkan kepada anak kita ya, jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu sama jamaah. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Alhamdulillahirrabbilalamin, udah banyak banget jamaah yang bertanya. Kalau gitu langsung bertamu tadi bilangnya. Bertamu. Padahal ada yang datang ya di sini. Ya Allah. Bertanya maksudnya. Siap. Langsung aja pertanyaan pertama deh nih. Dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya jamaah ya. Ustadz anak saya 3. Yang pertama sudah 19 tahun. Yang kedua laki-laki 14 tahun. Yang bungsu 9 tahun. Yang 2 perempuan 1 laki-laki. Saya mau tanya anak perempuan udah menginjak remaja kenapa suka banyak bohongnya? Padahal alhamdulillah saya selalu mengingatkan dan buka mata. Buka hati. Jangan suka bohong 1 kali. Nanti terus bohong. Nah anak saya ini belajar atau diajarin sama temennya dulu waktu SMK. Sekarang diajarin sama teman dekatnya. Gimana nih Ustadz? Mohon jawabannya Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jelaskan kepada anaknya kebohongan hanya sebuah kesenangan semata dan sesaat. Kalau misalkan dia bohong sekarang, nanti besok dia ketahuan, maka dampaknya akan fatal dan buruk bagi dirinya. Ingat, kalau dia sudah terbongkar, kasihan. Nanti akan digunjing, dia akan dicaci, dimaki ataupun menjadi sebuah hukuman bagi dirinya. Oleh karena itu jujur dikedepankan, fatal dampaknya. Dan juga ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Jelas orang itu tergantung sama teman mainnya. Kalau misalkan teman mainnya itu temannya baik, maka dia akan jadi baik. Kalau teman mainnya dia nggak benar, dia akan jadi nggak benar. Kalau teman mainnya buruk, dia akan menjadi buruk. Kalau teman mainnya orang yang soleh, orang yang soleha, dia bisa menjadi soleh, dia bisa menjadi soleha. Oleh karena itu orang tua wajib untuk menjaga anak-anaknya bermain dengan siapa diperhatikan. Karena apa? Anak tersebut akan mencerminkan apa yang dia lihat dan teman sekelilingnya. Oleh karena itu dia teman sama ini, oh jangan main. Bagusan sama main sama Sony aja atau main sama Ustadz Sam. Yeah. Ini yang paling benar. Jangan main sama yang Main apa sembarangan. Main apa ya? Main karet. Baik, Masya Allah. Berarti pergaulan memang orang tua nggak salah ya kalau untuk mengarahkan gitu ya Bib. Ya. Betul. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya aku bacain ya. Dari Instagram @amlih. Assalamualaikum Ustadz, gimana tanggapan Ustadz untuk anak yang strict parents? Padahal anak itu sudah menginjak remaja. Bahkan sampai dilarang main game, hanya takut kecanduan. Jujur aku seorang anak yang strict parents. Ingin merasakan juga dibebasin walaupun hanya hal kecil seperti bermain game. Makasih Ustadz, wassalamualaikum. Mungkin orang tuanya saklek banget kali ya strict parents itu ya Ustadz Syam ya? Ya. Saklek, mohon jawabannya Ustadz Syam. Sama, orang tua kita sama. Sama ya? Jadi saya waktu remaja memang orang tua kami itu sangat-sangat strict. Kenapa? Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kalau anak usia 1 sampai 7 jadikan raja. 7 sampai 14 itu dijadikan tahanan memang. Jadi tahanan itu ya memang diatur gitu loh. Memang diatur, kita harus siap-siap menghadapi fase itu. Tapi setelah itu akan menjadi sahabat, ya 7 ke 3. Maka subhanallah kalau punya orang tua yang seperti ini berbahagialah. Banyak anak yang pengen orang tuanya ajak dia pulang tapi nggak dipedulin sama orang tuanya. Sebenarnya kita sebagai anak tuh ya udah kita berbakti aja sama orang tua. Nanti kita nikmati setelah kita dewasa nanti. Berbaktilah kita sama orang tua, insya Allah anak kita akan berbakti sama kita juga nanti. Maka subhanallah kalau punya orang tua seperti ini maka tunjukkan kalau memang mau sebenarnya agak leluasa sedikit, tunjukkan bahwa misal mau main game, tunjukkan bahwa game tersebut tidak menghalangi Anda menjadi orang yang berprestasi. Iya kan? Karena ada orang tua misalnya, Sony juga gitu kan, nggak boleh main handphone di ini Iya kan. pokoknya aku nonton main handphone tuh Sabtu Minggu dan Sabtu ada Minggu jamnya. aja. Nah betul. Tapi kalau Fas punya prestasi pasti dapat hadiah kan? Iya, kasih betul. reward. Makanya tunjukkan kalau kita tidak terhalang prestasinya dengan game. Jangan sampai baru main game sekali udah lu hilang semua hafalannya ya. Ah, itu dia tuh yang gimana takutnya orang gitu. tua nggak ngasih gitu kan, pasti dilarang gitu. Berarti anaknya harus menunjukkan prestasinya juga Nunjukin gitu ya. gitu. Masya Allah. Jadi motivasi gitu. Motivasi sendiri Masya Allah dan menunjukkan ke orang tuanya. Terima kasih Ustaz Syam untuk jawabannya. Jamaah jangan kemana-mana, nanti aku mau bacain lagi nih ya. Yang baik-baik semuanya, yang penting-penting pagi hari ini jangan sampai kelewatan pokoknya. Sekarang aku mau nanya lagi sama Habib Usman pokoknya. Habib, aku kan dekat sama anak perempuan aku juga ya Bib ya. Betul. Nah kalau misalkan ada juga yang bilang kalau ayah itu dekat sama anak perempuannya biasanya kayak gitu. Jamaah juga pasti pengen tahu kan. Dalam Islam sebenarnya nih ada gak sih batasan nih interaksi antara ayah dan anak perempuannya? Boleh nggak nanti kalau udah remaja tuh kayak masih dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang Di gitu? sini menarik, ada sebuah kisahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah, Ya. dipeluk, dicium dan Fatimah tuh sangat rindu kepada abahnya, Ya. Nabi, Rasul, ya Ya. kan? Maka kesenangan yang terjadi, sebuah kebahagiaan di dalam sebuah
mahligai rumah tangga antara anak dan orang tua, suami dengan Udah nol. Oh iya. Jangan sekarang. Ya sekarang Harus direm nih bahaya nih. Bahaya. Untung ada Sekarang ustadz udah yang nol, bagian harus ngerem. waktunya ada yang Masya lewat Allah. dulu. Jamaah nih kalau mau penasaran, Penasaran pengen banget tahu sih. jawabannya, nanti ya. Nanti. Setelah yang satu ini. Enggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.